maka keislaman kita tidak baik. Tapi apalagi contohnya? Ngomong buruk ke anak. Ini contoh, kalau kita memiliki anak, ternyata anak kita bandelnya nggak karu-karuan. Ngomong begini, kamu itu kalau nggak belajar nanti kamu nggak naik kelas itu. Jangan. Seorang ibu itu doanya mustajabah. Apa mustajabah itu? Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ngomongin anak kita nggak belajar, kita nggak naik kelas, ya sudah dikabulkan oleh Allah. Maknanya apa? Nanti anak kita nggak naik kelas. Maknanya apa? Kalau anak kita nggak belajar, ayo belajar. Nanti tak doakan jadi presiden, tak doakan jadi kiai, kan begitu enak. Ini ada salah satu contoh cerita. Dulu ada di Arab itu wanita yang sangat luar biasa. Beliau memasak sesuatu yang enak tapi banyak karena mau ada tamu. Masak mulai pagi, kalau orang Jawa itu mengatakan ngetiwet mulai sibuk pol mulai pagi itu. Kemudian apa? Sore-sore setelah itu tamunya belum datang sudah jadi. Apa yang terjadi? Anaknya ini ngambil pasir dilempar. Apa? Makanan itu dilempar. Kira-kira kalau ibu-ibu di sini kira-kira marah nggak? Ya saya aja bukan ibu-ibu nggak ikut masak, merasakan rasa ya Allah, nih bocah bandel banget ya, bocil ini nakal banget. Perasaan saya begitu. Lalu apa kata ibu ini? Kamu ini kenapa sih kok begitu? Ini kan ibunya gondok ya. Ibarat kata terdolimi oleh anaknya sendiri. Lalu ibunya itu bilang semacam ini. Kamu itu kok bandel banget. Ini Umi sudah masak. Kamu sudah pergi ke Masjidil Haram ini. Nanti kamu tuh kudu akan menjadi imam Masjidil Haram. Tuh, ini loh. Orang lagi gondok, ibunya lagi gondok. Ternyata apa? Ngedoain ke Masjidil Haram. Tahu antum anak kecil itu sekarang? Ternyata anak kecil itu sekarang sudah menjadi imam, ketua imam dari Masjidil Haramain, yaitu ketua imam Masjid Nabawi dan ketua imam apa? Masjidil Haram, yaitu masjid yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Siapa itu? Syekh Suraim. Ini kan menunjukkan luar biasa bahwasanya doa ibu itu makbul. Oleh karena itu ibu-ibu hati-hati kalau ngomong. Jangan sampai doain anak kita jelek. Oleh anak kita, seandainya anak kita sudah perawan, kamu itu mbok mandi nanti kamu nggak laku. Lah anak kita nggak mandi nanti nggak laku-laku, nggak ada yang lamar, gimana? Kasihan nggak? Ibu sendiri yang susah punya anak perawan, nggak payu-payu rapi, ya kan? Nggak enak begitu ya. Oleh karena itu jangan sampai kita berkata buruk. Kalau berkata buruk itu sehingga dikatakan sesuatu yang lagho, sesuatu apa yang nggak bermanfaat. Kalau ibu-ibu mampu meninggalkan sesuatu yang lagho itu yang tidak baik, maka keislaman ibu-ibu baik. Contoh, ini tadi membahasnya ibu-ibu, bapak-bapak belum ya. Nah, kita nanti akan membahasnya tentang bapak-bapak. Lalu apa? Ada namanya suudon. Suudon itu apa? Berburuk sangka. Kemarin ada jamaah saya itu datang ke rumah. Nanya, "Gus ini gimana dong? Ini anak saya itu selamatan." Nah, kalau di budaya di Jawa itu biasanya kalau di 7 Syawal itu biasanya kita melakukan apa? Tasyakur, bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah selama bulan Syawal ini, sebab teman-teman di Jawa ini rata-rata puasanya yaitu 6 hari setelah Syawal itu langsung. Kemudian kayak ini lebarannya begitu ya. Lah ini apa? Bikin ketupat. Kalau di lebaran besar itu membikin lontong. Kalau di sini bikin ketupat. Nah, ternyata anaknya ini tasyakur. Tasyakur itu bikin yang banyak diberikan ke tetangganya. Kemudian apa? Curhat ibunya ini. Gimana Gus kemarin itu anak saya tasyakuran, anak saya selamatan. Kemudian apa yang terjadi? Ya sudah, bapaknya itu ndak makan, ndak sarapan, berharap ingin dikasih oleh anaknya. Kemudian apa? Ternyata sampai sore nggak dikasih bapaknya. Anaknya itu tetangganya semua dikasih. Kemudian apa? Bapaknya ini nggak dikasih. Ini bagaimana Gus? Saya mengatakan, kalau bapak itu sekarang ada di posisi sebagai bapak, maka jadilah bapak. Maksudnya apa? Begini saja. Kita ubah. Kalau kita sekarang gondok, nggak ada manfaatnya kita suudon itu. Kita gondok sama anak kita, mau nggak mau dia anak kita juga. Caranya bagaimana? Ayo kita berhusnudon. Ayo kita berbaik sangka. Bagaimana caranya? Oh, barangkali anakku ini tadi tasyakuran, uangnya nggak cukup. Sehingga apa? Dia bikinnya hanya sedikit. Kalau bapakku nggak ku kasih, ya wajar lah. Dia orang dalam gitu, ordal gitu ya bapak kita. Nah kalau tetangga nggak dikasih ya julid. Ya begitu saja lah. Anggap anak kita keuangannya kurang sehingga apa? Ya sudah.
kita tambahin. Oh, kamu tadi tasyakuran, kurang ya itu ya. Ya sudah, ini saya kasih duit. Itu makanya kita jangan suudzon, tetapi kita berhusnudzon. Ada lagi teman kita yang datang ke rumah. Kalau ada itu orang datang ke rumah kita kalau kita punya uang. Teman-teman saya itu datang kalau saya punya uang. Kita harus berhusnudzon. Kalau teman kita datang, kemudian kita pas punya uang, itu teman Anda yang cerdas. Kenapa? Dia memahami Anda. Seandainya kita pas nggak punya uang, teman kita kesini dan dia curhat butuh duit, nggak enak dong. Kita nggak bisa ngasih. Kalau kita pas punya uang dideketi teman kita cerdas, husnudzon aja. Oh iya, barangkali teman saya ini tahu kalau saya punya uang. Kemudian apa? Ya sudah, kita kasih aja karena kita punya, kan begitu. Oh, ada istrinya marah-marah. Wah, istrinya marah-marah. Udah ya, pulangkan saja aku ke orang tuaku. Wah, ini seandainya. Karena kenapa kamu kok minta begitu? Aku ini nggak pernah kamu kasih belanja. Belanjanya seminggu hanya 50.000 seandainya. Lah ini ya sudah, kita husnudzon saja sama istri kita. Oh iya, istri saya pengen pulang. Barangkali kalau saya ngasih 50.000, nafkah saya kurang. Ya sudah, berarti apa? Dia pinter istri kita. Biar ditanggung oleh bapak ibunya dulu. Nanti kalau kita sudah kaya, kita jemput lagi. Nggak usah kita marah-marah. Sehingga kita nggak perlu suudzon. Ada orang kita tegur di jalanan, gimana itu? Gimana? Seandainya Mbak Mila ketemu saya gitu di pinggir jalan, Mil gimana kabarnya? Dia diem aja. Nggak perlu kita marah, nggak perlu kita baper. Ini orang sombong banget ya. Awas aja kalau ketemu. Nggak perlu ngomong begitu. Oh, barangkali kita husnudzon. Oh iya, barangkali Mbak Mila ini lagi banyak utang. Mikir gak iso nyaur begitu ya. Ya sudah, ya kita nggak perlu suudzon. Oleh karena itu, kalau kita sudah membuang sesuatu yang tidak berguna, diantaranya suudzon tadi, maka kita keislamannya sudah baik. Tapi kalau kita masih sibuk dengan keburukan atau sesuatu yang lagho tadi, yang tidak bermanfaat, maka Islam kita buruk. Nah, itu sajalah, to the point sajalah kita ini. Kemudian apa? Poin selanjutnya, kalau ada seseorang tidak mau memaafkan saudaranya, wah ini luar biasa. Itu adalah orang yang keislamannya buruk. Loh kenapa? Sebab itu perbuatan yang lagho. Saya tanya, kalau ada orang yang berbuat salah dengan kita, tiba-tiba kita gondok dongkol sampai melebihi 3 hari. Bahkan ada teman-teman yang gondoknya itu sampai berapa? Bertahun-tahun. Aku maafin kamu, tapi jangan harap aku mau menginjakkan kakiku ke rumahmu. Ada loh model begitu. Di musim lebaran ini ada. Aku nggak akan mau ke rumahmu. Wah gitu. Tapi kalau dibawain rengginang gitu, dia mau makan. Ini orang-orang julid ini semacam ini. Kalau ada semacam itu, rugi saya katakan. Kenapa? Kalau kita tidak memaafkan, satu efeknya hati kita gondok. Dengan hati kita gondok, maka produktivitas kita tidak maksimal. Seharusnya kita bisa tausiah, seharusnya kita bisa sholat duha. Kita gondok loh sama teman kita yang nggak kita maafin. Seandainya kita ketemu, ini bocah nggak tahu diri banget. Itu gara-gara kita nggak maafin. Seandainya kita sudah memaafkan, apa yang terjadi? Masya Allah, iya memang dia salah. Iya dia memang itu tidak baik sama aku, tapi aku rela dan memaafkan. Sehingga kalau ketemu dia, mungkin orang yang kita maafkan itu jadi nggak enak. Dia berubah. Maaf loh, dulu aku bukannya nggak ada niat. Nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Kan enak, adem, plong. Ini bayangkan, kita dengan teman kita yang salah itu dengan kita, sama-sama kita umatnya Nabi Muhammad. Sekarang menjadi pertanyaan, kalau ada teman kita salah dengan kita, apakah kita rela nanti dia masuk neraka gara-gara kita tidak memaafkan? Padahal kita sama-sama umatnya Nabi Muhammad. Yang menjadi pertanyaan lagi, apakah Nabi Muhammad rela umatnya masuk neraka? Nah ini loh, jangan-jangan kita tidak memaafkan umatnya Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu tidak senang. Ya kalian sama-sama umatku loh, kalian itu sama-sama aku sayang loh. Kalau ada temenmu salah, kenapa nggak kamu maafin? Apa kamu rela mereka masuk neraka gara-gara kamu? Kamu maafin. Lah, kalau seandainya ada orang yang salah kepada kita, kemudian dia sudah minta maaf, tapi kita nggak maafkan, maka itu kategori lagho, yaitu orang yang merugi, orang yang keislamannya buruk, orang yang berbuat sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu, ayo kalau ada teman yang salah dimaafkan. Dia belum minta maaf, kita maafkan.
apalagi dia sudah minta maaf. Ayo kita maafkan, begitu ya. Itulah sesuatu yang laku. Apalagi contohnya, apakah cukup? Masih banyak. Oh, tenang saja, ini kita kupas tuntas yang banyak ini. Jangan ada yang tersinggung di antara kita. Ya, ini resikonya orang lapar disuruh ceramah sama admin saya. Sudah, ini ngomongin ini los, begitu ya. Nah, sekarang begini, apalagi yaitu orang yang memaafkan, kemudian apa? Orang yang memiliki uang tapi tidak bersedekah. Lu kenapa? Ini kan saya yang kerja dari pagi, saya yang berbisnis, saya gaji karyawan, saya punya duit, kenapa saya harus berbagi? Sebab begini, kalau kita berbagi dengan orang yang tidak berbagi, apa sih bedanya? Kalau harta itu kita nikmatin sendiri, tatkala kita mati, saya tanya, ini ada cerita sedikit. Ada orang yang kayanya luar biasa, kaya betul. Kemudian apa? Dia itu memiliki kaos kaki yang lubang di jarinya. Kemudian apa? Dia itu senantiasa cerita ke anak-anaknya, "Nak, ini kaos kaki dari dulu yang menemani Abah dari dulu mulai bisnis dari nol sampai sekarang." Beliau bilang begitu. "Oh iya, bagus ini ya. Ya sudah, yang lubang itu dibuang aja." Nggak, ini historinya sangat luar biasa. Sampai abahnya itu pesan, "Nanti nak, kalau Abah mati, aku pakein di kakiku sebelah kanan, kamu kasih apa? Kaos kaki yang lubang ini. Jangan sampai enggak." Loh, ini loh, orangnya dipakai kaos kaki. "Oh iya ya, nanti kalau Abah mati, nanti kaos kakinya dikasihkan." Kemudian apa? Kemudian setelah itu, singkat cerita, abahnya meninggal. Setelah abahnya meninggal, apa yang terjadi? Semua ahli waris sepakat untuk dikasih kaos kaki. Tetapi ada salah satu kiai datang ke situ. Nggak boleh. Nggak ada yang boleh pakai kaos kaki. Hanya pakai kain apa? Yaitu kain tadi. Kain apa itu? Kain kafan begitu ya. Nggak boleh pakai itu. Pakai kafanan. Ini amanah dari apa segala macam. Nggak boleh. Kemudian apa? Kemudian kiainya itu ternyata mengeluarkan surat. "Oh iya, kemarin abahmu sebelum meninggal itu memiliki wasiat. Nanti tatkala ada perdebatan antara anakku ini, maka surat ini kamu berikan." Ternyata apa? Dibuka bareng-bareng, dibaca bersama-sama sama ahli warisnya. "Wahai anakku, Abah ini orang yang kaya luar biasa. Kamu tahu sendiri. Kamu sudah kubikinkan semua rumah, kubikinkan perusahaan, kukasih mobil, bahkan kukasih uang di ATM kalian banyak bermiliar-miliar. Tapi kamu tahu, Abah hanya menginginkan satu, kaos kaki saja untuk saya bawa mati, dan kaos kaki itu sudah lubang. Tapi apa? Tidak bisa. Maknanya harta itu sekaya apapun, kalau kita mati, kita tinggalkan." Loh iya, kita itu kalau mati itu bukan hanya harta. Istri yang cantik, setiap hari pakai emas, kalau kita mati, ya sudah, digondol sama tetangga kita itu. Serius itu, iddahnya habis, digondol itu. Anak kita yang jadi jenderal pun akan kita tinggalkan. Kekayaan rumah kita yang sangat luar biasa kita tinggalkan. Tapi itu kalau kita memiliki harta dan kita pakai sendiri. Beda dengan halnya kalau ada seseorang yang memiliki harta tapi dia bersedekah, baik itu memberi ke temannya, memberi ke saudaranya, memberi ke masjid, maka itu kategorinya bako. Bako itu apa? Kekal. Kekal itu bagaimana? Ya sudah, sampai kita mati, harta itu yang kita bawa. Makanya merugi sekali seseorang yang memiliki harta tapi hartanya tidak dibawa mati. Kalau saya sih milih ya, belum tentu kalau saya mati yang saya tinggalkan ini masih ngirim Fatihah ke saya, belum tentu. Tetapi kalau harta ini saya siapkan dari sekarang, saya bawa, maka nanti saya di akhirat harta saya banyak. Oh ini ya Allah, harta saya banyak, maka kita bisa membeli surga itu dengan harta-harta kita. Oleh karena itu, ayo kita siapkan, kita kekalkan harta kita. Sehingga kalau ada seseorang yang memiliki harta dan dia tidak bersedekah, faqad lagho, maka dia itu apa? Orangnya sudah berbuat sia-sia. Kalau ada orang yang berbuat sia-sia itu, maka sama dengan keislamannya buruk. Gitu aja lah.